Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15, 16, 17 dan 18 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, yaitu menerangkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang berbohong, yaitu mereka berbohong kepada ayahanda mereka, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, yaitu dengan mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam yang telah diizinkan untuk bersama mereka bermain-main, namun Nabi Yusuf itu telah dimakan oleh serigala. Padahal sebenarnya bukannya Nabi Yusuf itu dimakan serigala, tetapi mereka memasukkan Nabi Yusuf itu ke dasar sumur yang dalam. Kemudian mereka tinggalkan Nabi Yusuf di dalam sumur. Sebelumnya mereka buka baju Nabi Yusuf dan mereka bawa pulang. Nah, ketika membawa baju Nabi Yusuf itu pulang, mereka lumuri dengan darah. Kononnya itu adalah darah Nabi Yusuf alaihi salam yang telah dimakan oleh serigala. Padahal sebenarnya itu bukan darah Nabi Yusuf, tetapi itu adalah darah palsu, yaitu darah binatang yang mereka jumpai. Kemudian darah itu yang mereka oleskan ke baju Nabi Yusuf alaihi salam untuk meyakinkan Nabi Yakub, ayah mereka, bahwasanya Nabi Yusuf memang telah dimakan oleh serigala. Maka ketika mereka pulang di waktu malam, di waktu sudah gelap, mereka pulang dalam keadaan menangis. Seakan-akan mereka sangat sedih sekali dengan apa yang berlaku. Padahal sebenarnya mereka sudah bersepakat, yaitu itulah yang membuat mereka gembira, yaitu bagaimana terpisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dari keluarga, karena mereka ingin mendapatkan perhatian dari Nabi Yakub sepenuhnya. Kemudian mereka juga
saudara-saudara Nabi Yusuf untuk meyakinkan ayahanda mereka, maka bukan hanya dengan menangis, bukan hanya dengan pakaian yang telah dilumuri darah dusta, tetapi juga dengan perkataan yang mereka ucapkan, yaitu perkataan yang isinya adalah penegasan bahwasanya mereka betul-betul benar, bukannya berbohong. Nah, kemudian pandai sekali mereka menggunakan kata-kata seakan-akan ayah mereka itu tidak mempercayai mereka. Maka mereka mengatakan bahwasanya bagaimana ayah akan mempercayai kami meskipun kami jujur, tetapi ayah tetap juga tidak akan mempercayai kami, karena Nabi Yakub alaihissalam telah mendapati tanda-tanda kebohongan pada anak-anak mereka itu, yaitu di antara tanda kebohongan itu adalah kalau Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, tentunya baju Nabi Yusuf itu terkoyak-koyak, tercabik-cabik, karena serigala pasti akan mencengkram atau merobek-robek tubuh Nabi Yusuf itu. Tak akan mungkin tubuh dirobek kemudian pakaiannya tidak robek, pakaiannya tetap utuh. Maka Nabi Yakub alaihissalam tidak percaya kepada perkataan anak-anaknya yang mengaku jujur, tetapi sebenarnya ada tanda kebohongan yang jelas dari perbuatan anak-anaknya itu. Maka apa sikap Nabi Yakub alaihissalam ketika mendapati anak-anaknya itu tidak bisa dipercayai, sementara sudah terpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat dicintai? Maka Nabi Yakub mengatakan, tak ada yang bisa aku lakukan kecuali hanyalah bersabar. Sabar itulah yang terbaik bagiku. Apalagi karena sudah terpisah dengan anak yang sangat dicintai. Lalu untuk menyelesaikan kesedihan terpisah dengan anak, maka Nabi Yakub alaihissalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada beliau sehingga tidak melakukan perbuatan yang buruk atau yang tercela atau yang menyimpang dalam menjalani ujian. Jadi Nabi Yakub alaihissalam bermohon kepada Allah supaya tetap rela dalam menjalani musibah tersebut, yaitu musibah berpisah dengan anak yang sangat dicintai. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang berbohong, yaitu berbohong kepada ayahanda mereka, yaitu dengan mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan serigala, padahal sebenarnya Nabi Yusuf mereka campakkan ke dasar sumur. Pelajaran yang sangat berguna yang akan kita dapatkan nanti adalah apabila seseorang itu berdusta, maka ia akan mencari-cari alasan untuk menutupi dustanya itu, seakan-akan dia tidak berdusta, seakan-akan dia berkata jujur, padahal sebenarnya ia adalah berdusta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hamba yang dianiaya dibiarkan teraniaya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada hamba yang dianiaya, dan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yusuf alaihi salam telah dimasukkan ke dasar laut, ke dasar sumur, ketika itu Allah menyampaikan wahyunya
kepada Nabi Yusuf bahwasanya wahai Yusuf, suatu ketika nanti kamu akan memberitahukan tentang apa yang berlaku itu kepada abang-abangmu yang 10 itu. Nanti suatu ketika. Sekarang kamu dianiaya, yaitu kamu dibuang ke dasar sumur ini. Tapi satu ketika nanti kamu yang memberitahukan kembali kepada abang-abangmu itu. Abang-abang ingat tak dulu? Abang pernah membuang aku ke dasar sumur dahulu. Nah, itu akan berlaku nanti. Yaitu nanti kita akan menjumpai di ayat yang ke-88 di surah ini, surah Yusuf ini. Jadi ada lagi kisah lanjutan dari kejadian pembuangan Nabi Yusuf ke dasar laut yang akan muncul ke dasar sumur, yang akan muncul kembali nanti, yaitu ketika Nabi Yusuf berkuasa di negeri Mesir. Ya, jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini mulai dari awal kisah sampai ke akhir kisah itu adalah sebagai satu kesatuan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memihak kepada orang yang dianiaya. Maka jangan sekali-kali orang yang menganiaya bergembira bahwasanya dia telah berhasil menganiaya orang lain. Tidak. Siapa yang menganiaya orang lain, sebenarnya dia menganiaya dirinya sendiri. Ketika ia merencanakan jahat terhadap orang lain, sebenarnya rencana jahat itu kembali kepada dirinya sendiri. Itu pelajaran yang sangat berharga sekali yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya adalah itu, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Ini sebagai muqaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari. Mengapa kita sampaikan muqaddimah ini? Supaya kita lebih fokus kepada kisah Nabi Yusuf yang panjang itu pada 4 ayat ini, yaitu tentang kebohongan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahanda mereka. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca ayat yang akan kita tafsirkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Waja'u abahum isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu 'ala ma tasifun. Allah berfirman, falamma, maka ketika, zahabu, mereka pergi, bihi, dengannya, mereka pergi, mereka siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Bihi, dengannya. Dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Oh, berarti Nabi Yakub telah mengizinkan mereka untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk bersenang-senang dan bermain-main. Nah, setelah mereka pergi, sudah jauh mereka dari rumah, wa ajma'u, dan bersepakatlah saudara-saudara Nabi Yusuf dan mereka bersepakat ayyaj'aluhu, untuk membuangnya,
yaitu membuang Nabi Yusuf fi ghayabatil jub, ke dasar sumur. Wa auhayna, dan kami wahyukan ilaihi, kepadanya, setelah Nabi Yusuf berada di dasar sumur dan ditinggalkan oleh abang-abangnya itu, maka Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Yusuf, yaitu la tunabbi'annahum, sungguh kamu akan memberitakan kembali kepada mereka, kepada abang-abangmu itu wahai Yusuf, bi amrihim haza, yaitu tentang perbuatan mereka ini, yaitu perbuatan buruk, yaitu membuang ke dasar sumur. Nanti kamu akan beritakan kami, nanti kamu akan memberitahukan kembali kepada mereka. Wahum, sedangkan mereka la yash'urun, tidak mengingatnya lagi. Jadi nanti, yaitu ketika Nabi Yusuf sudah diberi kekuasaan di Mesir, kemudian Nabi Yusuf yang menjalankan pemerintahan negeri Mesir, maka Nabi Yusuf bertemu kembali dengan abang-abangnya itu. Nabi Yusuf mengenal abang-abangnya itu, tapi abang-abangnya itu tidak mengenal itu adalah Nabi Yusuf. Yang berkuasa itu, yang sedang berkuasa itu adalah Nabi Yusuf. Jadi mereka tidak mengingatnya lagi. Bahkan mereka menganggap Nabi Yusuf itu sudah tak ada lagi, mungkin sudah mati. Sudah, karena lama sekali masa itu. Ada yang mengatakan masa itu lebih dari 40 tahun lamanya perpisahan itu. Nah, karena sudah lama, maka mereka sudah tidak ingat lagi. Tapi Nabi Yusuf masih ingat. Nah, ini abang-abang saya yang dahulu buang saya ini. Karena pada masa itu umur Nabi Yusuf ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Jadi sudah besar. Waja'u, dan mereka datang, abahum, menjumpai ayah mereka, isya'an, isya di waktu malam. Tapi ada juga yang mengatakan di waktu sore, di waktu petang. Tapi kalau disebut isya, ya waktu isya. Waktu isya itu adalah waktu matahari sudah terbenam dan keadaan sudah gelap. Yabkun, sambil menangis. Jadi mereka datang pulang pada malam hari, menghadap ayahanda mereka dalam keadaan menangis. Ini menangis benar-benar atau menangis bohong ini? Ini menangis bohong ini. Air mata keluar, tapi air mata buaya. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, inna, sesungguhnya kami, zahabna, kami pergi, nastabiku, berlomba sesama kami, watarakna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf, inda mata'ina, di dekat barang-barang kami. Biasanya kan anak-anak itu bawa-bawa barang, ada pakaian mungkin, ada yang tanggalkan baju, letak. Kemudian mereka mengatakan kepada ayah mereka, kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'bu, lalu serigala memakannya. Pandainya berkata-kata. Betul yang dikatakan itu? Bukan dimakan serigala, tapi mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dasar sumur. Lihat perkataan mereka lagi, wa ma anta, dan tidaklah kamu wahai ayah, bimu'minin, akan percaya, lana, kepada kami, walau kunna, kalaupun kami ini betul-betul sadiqin, jujur. Oh, pandainya memainkan kata-kata. Ini yang disebut hoak, yaitu berbohong. Pandai sekali berbohong. Waja'u, dan mereka datang, ala qamisihi, dengan membawa bajunya, baju Nabi Yusuf, baju atau gamis, bidamin, dengan dilumuri darah, kadzib, palsu, darah dusta. Qala,
Berkatalah Nabi Yakub, bal, akan tetapi, sawwalat lakum, kamu memandang mudah, anfusukum, dirimu, kamu, dirimu sendiri, kamu. Kita boleh juga menggunakan satu kata saja untuk terjemahan supaya lebih jelas. Kamu memandang mudah atau memandang remeh urusan amra, urusan ini, seakan-akan ini bukan masalah besar bagi kamu. Padahal bagiku ini adalah masalah besar sekali, yaitu aku menjadi sedih karena berpisah dengan anak, dan aku menjadi menderita karena Yusuf sudah tidak lagi bersama denganku. Fasabrun jamil, maka perbuatanmu yang memudah-mudahkan urusan ini, padahal urusan ini adalah urusan yang besar, berat bagiku, maka aku hadapi perbuatanmu yang memandang rendah atau meremehkan urusan ini dengan berlaku sabar. Fasabrun jamil, maka sabar yang baik itulah kesabaranku. Wallahu, dan Allah al-musta'an, yaitu yang diminta tolong, ala ma tasifun, atas apa yang kamu ceritakan itu. Yang kamu ceritakan itu bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, maka aku tak mampu untuk menolaknya, entah ia dimakan serigala entah tidak. Aku tidak mampu untuk membantahnya karena aku tidak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk membantah. Tetapi aku memohon pertolongan kepada Allah. Apakah betul yang kamu katakan itu atau tidak? Allah sajalah nanti yang akan menolongku. Nah, rupanya ya, setelah berlalu beberapa tahun Allah menolong bahwasanya perkataan anak-anaknya itu adalah dusta, bohong. Maka 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kebohongan saudara-saudara Yusuf, yaitu kebohongan mereka kepada ayah mereka dengan mengatakan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari. Mungkin bisa kita terjemahkan langsung dari ayat yang ke-15 sampai ayat 18. Selanjutnya barulah kita pindah ke tafsir. Maka ketika mereka pergi dengan Yusuf, lalu apabila sudah jauh dari rumah, mereka bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dasar sumur. Dan apabila Nabi Yusuf sudah berada di dasar sumur, dan kami wahyukan kepada Yusuf, sungguh kamu akan memberitahukan kepada mereka tentang perbuatan buruk mereka ini, sedangkan mereka sudah tidak mengingatnya lagi pada masa itu, yaitu pada masa kamu memberitakan kembali. Dan mereka datang menghadap ayah mereka di waktu malam sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu serigala memakannya. Dan ayah tidak akan percaya kepada kami meskipun kami sungguh berkata jujur. Dan mereka datang dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Nabi Yakub berkata, kamu memandang remeh, memandang rendah, memandang kecil urusan ini, maka sabar yang baiklah yang
maka sabar yang baiklah yang menjadi kesabaranku. Jadi aku akan bersabar, yaitu dengan kesabaran yang baik. Seperti apa kesabaran yang baik ini nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dimohon pertolongannya atas apa-apa yang kamu ceritakan itu. Jadi 4 ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang satu bahagian dari kisah Nabi Yusuf yang panjang di dalam surah Yusuf yang mulia ini. Kita mulai pembahasan tafsir. Falamma zahabu bihi. Falamma, maka ketika. Apabila kita menjumpai kata ketika, bermakna menerangkan tentang suatu masa pada masa dahulu, yang pada masa itu berlaku kejadian. Apa kejadiannya? Kejadiannya yaitu abang-abang Nabi Yusuf itu bersama dengan Nabi Yusuf pergi dari rumah, seperti yang dikatakan kepada ayahanda mereka bahwasanya mereka pergi untuk bersenang-senang dan bermain-main supaya Nabi Yusuf senang, supaya Nabi Yusuf bermain-main seperti anak-anak yang lainnya. Mereka juga ditugaskan oleh ayah mereka untuk mengembala binatang ternak mereka. Berapa jauhnya dari rumah? Di dalam tafsir disebutkan jauhnya 3 farsakh. 1 farsakh itu lebih kurang 5,5 kilometer. Berarti kalau 3 farsakh berarti lebih kurang berapa? 16,5 kilometer. Berarti kalau dari sini ini sampai mana ya? 16,5. Jauh juga ya? 16,5. Yaitu ke tempat yang tak biasa. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam apabila ingin mencari juga, karena jauh maka susah untuk mencarinya. Kemudian karena Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam dasar sumur yang dalam, Nabi Yusuf tidak bisa keluar dari sumur tersebut. Kalau berteriak pun dari dalam sumur itu tak akan terdengar, karena rumah yang ditinggalkan jauh sekali. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Mereka bersepakat untuk membuang Yusuf ke dasar sumur. Mereka bersepakat. Seakan-akan sebelumnya mereka tak bersepakat. Ya, sebelumnya mereka berdiskusi, yaitu mereka saling memberikan pendapat. Mau kita apakan Yusuf ini? Ada di antara mereka yang berpendapat kita bunuh saja Yusuf. Tapi ada pula yang melarang jangan bunuh Yusuf. Akhirnya mereka bersepakat. Kesepakatan mereka adalah tidak membunuh adik mereka itu, tetapi mereka bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dasar sumur. Ke dasar sumur yang sangat dalam sekali. Kalau sangat dalam, maka tak nampak dari luar. Tak nampak itu dari kata ghayaban. Ghayaban itu dari kata ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib perkaranya perkara ghaib, perkara yang tak nampak, yang tak terlihat. Yaitu kita tidak punya ilmu tentang urusan yang gaib. Nah, disebut kata ghayabatil jub. Al-jub itu sumur, ghayabatil jub yaitu yang gelap dari sumur. Nah, berarti kalau yang gelap dari sumur, dasar sumur, tapi bukan sumur yang dangkal, sumur yang dalam. Berarti mereka cari betul sumur yang dalam supaya Nabi Yusuf itu tidak bisa keluar dari sumur tersebut. Bahkan di dalam tafsir juga ada diceritakan mereka pukul dulu Nabi Yusuf sampai lemah tak berdaya, kemudian mereka buang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian ada tali timba yang dimasukkan ke dalam Nabi Yusuf, bergantung di tali timba itu, ingin keluar tapi mereka halang dengan menggunakan kayu panjang, sehingga Nabi Yusuf terjatuh ke dasar sumur.
Kemudian mereka menarik timba dan talinya itu dan dijauhkan dari sumur tersebut. Jadi Nabi Yusuf sudah tidak bisa keluar lagi karena berada di dasar sumur yang dalam. Nah, pada masa itu bagaimana keadaan Nabi Yusuf? Pastilah Nabi Yusuf sedih karena dizalimi, dianiaya, berada di dasar sumur. Bagaimana mau keluar? Sumur itu dalam. Namun ketika itu keluarga, yaitu abang-abangnya, meninggalkannya. Yang semestinya abang itulah yang membantunya, tapi abang itu pula yang menganiayanya dan meninggalkannya. Rupanya Allah tidak meninggalkan Nabi Yusuf. Maka ketika itu, wa auhayna, ketika Nabi Yusuf berada dalam sumur itu, Allah berfirman kepada Nabi Yusuf, wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepadanya. Kami wahyukan kepadanya, berarti Allah berfirman kepada Nabi Yusuf. Ulama tafsir menyebutkan Allah berfirman ini seperti apa? Apakah Nabi Yusuf pada masa itu sudah diangkat menjadi Rasul? Maka sebahagian besar ulama mengatakan belum lagi diangkat menjadi Rasul, tetapi Allah telah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Yusuf. Sama juga seperti ibu Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila ummi Musa, kami mewahyukan kepada ibu Musa. Apakah ibu Nabi Musa seorang Rasul? Tidak, tetapi Allah menyampaikan wahyu kepadanya. Ya, begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam belum diangkat menjadi Rasul, tapi Allah telah menyampaikan wahyu kepadanya. Untuk apa wahyu itu disampaikan pada masa itu? Untuk menenangkan Nabi Yusuf, karena berada di sumur yang dalam, abang-abang sudah pergi. Maka ketika itu pastilah sedih, pastilah takut, pastilah keadaan jiwa tidak menentu apa akan jadi. Namun ketika itu Allah menenangkan Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dengan mewahyukan kepadanya. Apakah melalui malaikat Jibril? Mungkin. Apakah melalui masuk ke dalam hati Nabi Yusuf langsung? Boleh jadi. Atau salah satu lagi bentuk wahyu disampaikan adalah Nabi Yusuf bermimpi. Mimpi itu ar-ru'ya as-salihah adalah juga salah satu penyampaian wahyu kepada manusia. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf? La tunabbi'annahum, kamu wahai Yusuf tenang, meskipun kamu dianiaya sekarang, ditinggalkan di sumur ini, kamu akan selamat. Tapi mana ada kata akan selamat di sini? Yang ada di sini adalah kamu akan memberitahukan kembali kepada mereka. Tak akan mungkin memberitahukan kembali kepada mereka kalau tidak selamat. Tapi seperti apa keselamatan itu nanti akan berlaku, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang ini adalah menenangkan hati Nabi Yusuf itu terlebih dahulu, yaitu kamu wahai Yusuf akan selamat, dan bukan hanya selamat, kamu akan bertemu kembali dengan abang-abangmu yang meninggalkan kamu di sumur ini. Dan ketika itu apabila mereka sekarang menghinakanmu, maka nanti mereka datang dalam keadaan hina di hadapanmu, dan kamu yang memberitahukan kepada mereka. Yaitu ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini nanti di ayat yang ke-88 datang ke Mesir. Nabi Yusuf diberi kekuasaan di Mesir, berkuasa di negeri Mesir. Mereka di Palestina dalam keadaan susah, makanan-makanan sangat terbatas sekali. Maka mereka datang kepada Nabi Yusuf. Fadakhalu alaihi, mereka datang menghadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika itu sudah menjadi penguasa Mesir. Apa kata mereka? Ya ayyuhal aziz, wahai yang amat mulia. Karena Nabi Yusuf ketika itu berkuasa, penguasa. Ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana dhurr, sesungguhnya kami ini sudah ditimpa oleh kesusahan. Bukan kami saja,
tetapi saudara-saudara kami, ahli keluarga kami. Dan kami ini membawa jikna bibida'atin muzjah. Ini kami ada bawa dari Palestina ini, yaitu barang-barang yang kami berharap barang ini barang yang tak ada harga, tapi jadikanlah barang yang tak berharga ini sebagai alat tukar untuk kami mendapatkan makanan dan minuman, apa-apa yang kami perlukan. Maka belas kasihanilah kami, wahai penguasa negeri Mesir. Nah, apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Terkejut mereka. Kalau begitu kamu Yusuf? Ya, sayalah Yusuf yang dahulu kamu buang ke dasar sumur. Bagaimana kira-kira ketika itu? Kami kira kamu dah mati, rupanya kamu penguasa pada hari ini. Ini kira-kira bahasa biasanya seperti itu. Allahu Akbar. Nanti kita akan sampai ke ayat itu, bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf di ayat ini. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf akan memberitahukan kembali apa yang berlaku pada waktu itu, yaitu pada waktu Nabi Yusuf dimasukkan ke dasar laut, ke dasar sumur, akan Nabi Yusuf memberitahukan kembali kepada abang-abangnya itu suatu ketika nanti. Untuk apa Allah mewahyukan? Sudah kita sebutkan tadi, yaitu untuk menenangkan hati Nabi Yusuf bahwasanya ia tidak akan mati di dasar sumur itu, akan selamat dan nanti akan diberi kedudukan yang tinggi, yang mulia, dan abang-abangnya itu nanti yang akan merendah di hadapannya, akan hormat kepadanya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak mengingat lagi, karena mereka menganggap bahwasanya Nabi Yusuf mungkin telah mati. Tetapi rupanya tidak seperti yang terfikir oleh mereka. Rupanya Nabi Yusuf Allah takdirkan mendapat kedudukan yang tinggi di negeri Mesir. Waja'u abahum. Baik, sampai di situ kita tidak mau memperinci, karena kalau memperinci nanti kita mengambil ayat yang nanti akan kita bahaskan. Maka sampai di situ saja bahwasanya Allah tidak membiarkan hamba yang dianiaya itu dalam keadaan susah, tidak, tetapi Allah memihak kepada hamba yang dianiaya, yaitu dengan menenangkan hamba yang dianiaya itu. Maka jangan aniaya seseorang. Apabila menganiaya seseorang, Allah bersama dengan orang yang dianiaya itu. Maka ada hadis Nabi, hati-hati dengan doa orang yang dianiaya. Karena doa orang yang dianiaya itu apabila berdoa, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Maka semakin besar kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, semakin cepat kejatuhannya, semakin cepat kehancurannya. Semakin dahsyat kezaliman yang dilakukan, semakin dekat masa kebinasaannya itu. Itu sudah sunnatullah itu. Tak percaya? Percaya aja lah, karena ini sunnatullah ini. Ya, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkannya. Dan ini kisah ini sebagai buktinya. Waja'u abahum isya'ay yabkun. Waja'u, dan mereka datang, mereka yaitu saudara-saudara Yusuf, abang-abang Nabi Yusuf, abahum, menghadap bapak mereka, isya'an, isya, pada waktu isya. Isya yaitu pada waktu matahari sudah terbenam. Ada yang mengatakan matahari sudah terbenam sore, tapi kata sore dalam bahasa kita ada kalanya matahari belum terbenam lagi. Pertanyaannya, mengapa mereka pulang di waktu malam isya'an? Sebab mereka ini akan berbohong.
Kalau akan berbohong, maka nanti nampak muka berbohong itu oleh ayah mereka. Untuk menutupi muka bohong itu, muka ini kalau berbohong dengan muka yang jujur itu tak sama. Kita nampak dari muka, ini lain nampak muka, ini muka bohong ini. Ini jujur. Untuk menutupi muka bohong itu, boleh jadi yang berbohong itu kalau ia berbohong, kalau berkata-kata bagaimana? Biasanya kalau yang berbohong, kalau yang jujur berkata-kata lancar, tapi kalau yang berbohong, bisa itu kita umpamanya nelpon seseorang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita tanya umpamanya, orang yang berbohong itu biasanya menjawab, itu cari-cari alasan. Nah, nampak jelas untuk menutupi wajah bohong itu, maka mereka datang menghadap ayah mereka di waktu malam. Jadi orang yang berbohong itu pandai pula dia mencari-cari waktu untuk menutupi kebohongannya. Waktu yang sesuai untuk berbohong itu kapan? Supaya tidak cepat diketahui. Pada akhirnya akan diketahui juga. Tidak diketahui berbohong, maka dicarilah pada waktu malam, pada waktu dalam keadaan gelap. Insya'an ia bukun, menangis. Ia bukun, menangis. Tapi betulkah mereka menangis? Karena manusia menangis. Menangis ini tak bisa dibuat-buat. Jadi kalau ada orang yang membuat-buat menangis, itu bukan menangis. Itu berpura-pura menangis. Nah, berpura-pura menangis itu tidak dengan kejiwaan, tidak dengan hati. Mungkin keluar juga air mata itu, seperti orang yang menangis dalam film, dalam sandiwara, keluar air matanya. Keluar air matanya. Tapi menangis betulan? Enggak. Selesai di syuting itu ketawa dia selepas itu. Karena memang dia tidak menangis dengan jiwanya yang sebenarnya. Nah, mereka ini menggunakan tangisan itu untuk berbohong supaya ayah mereka itu percaya. Jadi orang yang berbohong itu yang menjadi sandarannya adalah bagaimana orang percaya kepada kebohongannya itu. Maka akan dicarilah waktu yang sesuai untuk berbohong. Kemudian bagaimana supaya kebohongan itu tidak diketahui, maka sampai kepada menangis pun akan dilakukan. Ya bukun, mereka menangis. Ya bukun, menangis, bukan menangis sekali, berkali-kali mereka menangis supaya ayah mereka itu percaya bahwasanya yang mereka katakan itu adalah benar, padahal sebenarnya salah sama sekali. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, padahal tidak. Kita lihat ayat berikutnya lagi. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami. Sama seperti perkataan sebelum ini, yaitu untuk membujuk hati ayah mereka supaya ayah mereka tidak menolak alasan mereka, maka mereka lembutkan hati ayah mereka itu dengan menggunakan panggilan wahai ayah kami. Ayah adalah ayah kami, kami adalah anak-anak ayah. Maka tentu ayah mengasihi kami, menyayangi kami. Maka wahai ayah, inna dhahabna, sesungguhnya kami pergi, berangkat, nastabik, berlomba. Berlomba maknanya antara satu dengan yang lain. Umpamanya kalau berlomba lari, bermakna antara satu dengan yang lain mempercepat larinya. Siapa yang paling cepat sampai, itulah yang menang dalam perlombaan. Tapi nastabik di sini bukan hanya bermakna berlomba lari, tapi juga umpamanya kalau mereka memanah, berlomba dalam memanah. Apa makna berlomba dalam memanah? Apa yang diinginkan? Siapa yang menjadi pemenang kalau dalam memanah? Yaitu yang paling memanah ke
yang paling dekat ke tempat sasarannya. Jadi bukan hanya berlomba lari, tapi juga berlomba memanah dan perlombaan-perlombaan yang lain yang juga dikenali di biasanya yang dilakukan oleh anak-anak. Nastabik, kami berlomba, wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Nah, perkataan yang seperti ini sebelum ini ketika mereka meminta izin kepada ayahanda mereka, apa kata mereka? Inna lanasihun, sungguh kami ini akan berbuat baik, menginginkan kebaikan untuk adik kami. Kalau menginginkan kebaikan, mungkinkah akan meninggalkan adik di tempat, di dekat barang yang ditinggalkan? Tidak. Kemudian mereka mengatakan sebelum ini, wa inna lahu lahafizun, sungguh kami akan menjaga Yusuf. Kalau sungguh menjaga Yusuf, akankah ditinggalkan dekat barangan mereka? Tidak. Bermakna dari perkataan ini saja Nabi Yakub tahu ini berbohong karena tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan ketika meminta izin, dengan apa yang mereka sebut sekarang. Maka orang yang pintar akan mengetahui, orang yang jujur perkataannya itu tidak akan berubah-ubah. Semalam kita tanya seperti itu jawabannya, sekarang kita tanya seperti itu juga jawabannya. Orang yang jujur tak akan pernah berubah dalam menjawab. Tapi kalau orang yang berbohong, semalam kita tanya jawabannya lain, sekarang kita tanya jawabannya lain lagi, besok kita tanya lain pula lagi jawabannya. Kalau berubah-ubah jawaban, itu bohong. Maka biasanya hakim untuk mencari siapa yang berbohong di persidangan, maka persidangan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Oh, rupanya yang kamu katakan 3 minggu yang lalu dengan yang kamu katakan sekarang berbeda, bermakna kamu berbohong ya. Nah, ketika sudah nampak kebohongannya, maka ia akan mencari lagi perkataan untuk berbohong sebagai menutupi kebohongan yang sudah hampir ternampak oleh hakim. Tapi tak akan mungkin menutupi kebohongan dengan kebohongan. Maka jangan sampai berbohong, karena berbohong sebenarnya lemah. Sampai masanya akan mudah dikalahkan. Terbongkar juga, karena berbohong seperti menyimpan bangkai. Sampai waktunya akan terbau juga, akan terhidu juga. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu, kami tinggalkan Yusuf di dekat barang kami, lalu serigala memakannya. Lalu serigala memakannya. Sebelum ini apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub? Kalau mengizinkan Nabi Yusuf bermain-main bersenang-senang dengan abang-abangnya, aku takut nanti ia dimakan oleh serigala. Nah, perkataan ayah itu dititi kembali, dipakai kembali oleh anak itu. Tujuannya untuk apa? Supaya ayah itu percaya. Karena sudah keluar dari mulut ayah, dari mulut Nabi Yakub, bahwasanya takut nanti anak dimakan serigala. Anak, yaitu Nabi Yakub yang dicintai itu, telah dimakan serigala. Wahai ayah, adik kami itu telah dimakan oleh serigala. Maka akan, kalau orang tua akan mengatakan, akan seperti yang aku khawatirkan berlaku sekarang ini. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi si abang-abang ini menggunakan perkataan ayah mereka itu untuk meyakinkan ayah mereka bahwasanya mereka bohong itu tidak difahami sebagai bohong. Mereka berharap Nabi Yakub alaihissalam percaya kepada kebohongan mereka itu. Nah, untuk bertambah kepercayaan, perkataan berikutnya,
wa ma anta bimu'minin lana. Kami tahu ayah tak akan percaya kepada kami. Walau kunna sadikin, kalaupun kami jujur berkata sekarang ini, ayah pun tak akan percaya kepada kami. Karena cinta ayah kepada Yusuf itu sudah sangat hebat sekali. Maka ketika kami berkata jujur pun ayah tak akan percaya kepada kami. Oh, jadi mereka pandai menyusun kata supaya tidak ada alasan lagi bagi Nabi Yakub untuk tidak percaya. Jadi ditutup pintu apa saja yang ada celah untuk Nabi Yakub menyanggah atau menolak berita anak-anaknya itu, yaitu memberitakan bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub untuk membantah berita anak-anak itu tak pula ada bukti-bukti apa. Nah, tetapi Nabi Yakub melihat bahwasanya anak-anak, karena seorang ayah tahu dengan firasat, apalagi Nabi Yakub adalah seorang nabi, seorang rasul, tahu bahwasanya anak-anak ini tidak berlaku jujur. Mereka ini telah berbohong. Tapi untuk membantah kebohongan, Nabi Yakub tak punya apa-apa untuk membantahnya. Ada di dalam tafsir ada disebutkan bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam melihat tanda-tanda kebohongan dari anak-anak itu adalah dari pakaian yang dibawa. Kita lihat di ayat yang berikutnya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang membawa baju Nabi Yusuf yang dilumuri oleh darah palsu. Nah, Nabi Yakub melihat tanda kebohongan dari baju yang dibawa. Anak-anak Nabi Yakub itu, yaitu abang-abang Nabi Yusuf itu, dengan melumuri baju itu dengan darah itu yang menutupi kebohongan mereka. Mereka berharap darah itu yang akan menutupi kebohongan mereka. Tetapi Nabi Yakub tidak melihat kepada darah itu. Nabi Yakub melihat kepada baju itu, yaitu baju dalam keadaan baik. Kalau memang dimakan oleh serigala, tentu baju itu pun juga sudah sobek-sobek. Oh, rupanya orang yang berbohong ini tak pintar juga dalam berbohong. Mestinya kalau memang dimakan serigala, sobek-sobek dulu baju Yusuf itu, dilumuri darah. Tapi biasanya orang yang berbohong, ada saja yang ada saja celah yang bisa dijadikan sebagai sebab bagi orang yang bisa untuk mengetahui bahwasanya ia telah berbohong. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yakub alaihi salam tanda bahwasanya anak-anaknya itu telah berbohong. Sampai-sampai Nabi Yakub mengatakan begini, ini ada dalam riwayat tafsir, yaitu baik betul lah kalau begitu serigala itu memakan anakku, yaitu sampai bajunya pun tak dia koyak. Artinya Nabi Yakub itu mengatakan, yaitu badan anakku itu aja yang dimakannya, sementara bajunya sedikit pun tak dia ganggu. Nah, maksud itu, perkataan itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah, kamu ini berbohong wahai anakku, jelas betul bohong kamu ini. Yaitu kalau memang Yusuf itu dimakan oleh serigala, tentu bajunya ini pun juga koyak-koyak. Tapi itulah perkataan Nabi Yakub alaihi salam. Maka dalam ayat ini bidamin kadzib, dengan darah. Kadzib itu dusta, dengan darah dusta. Karena mereka mengatakan darah itu darah Nabi Yusuf, tapi sebenarnya itu adalah darah binatang, yaitu darah. Ada yang mengatakan binatang itu adalah darah serigala yang mati. Ada pula yang mengatakan darah itu adalah darah biawak.
Jadi mereka menjumpai biawak, kemudian mereka potong biawak itu, kemudian darah biawak itu yang mereka lumuri ke atas baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ala qamisihi, ada kata ala qamisihi. Nabi Yakub juga melihat baju Nabi Yusuf tak koyak, kemudian darah itu dilumuri dari luar. Kalau memang darah itu darah Nabi Yusuf, tentu darah itu dari mana? Dari dalam baju itu, bukan dari bahagian luar baju. Nah, rupanya tak begitu pintar juga orang yang berbohong ini. Yaitu setiap orang yang berbohong, sepintar-pintar orang berbohong, tidak pintar. Apa sebab? Sebab Allah tetap akan menyisakan celah, yaitu ada pintu masuk yang bisa dimasuki oleh orang yang ingin mengejar apakah betul yang disampaikan itu atau tidak. Jadi orang yang berbohong tidak akan pernah sempurna dalam berbohong, karena akan ada celah juga untuk didapati kebohongannya itu. Namun siapa yang akan mengetahui orang-orang yang berbohong itu? Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melihat orang-orang yang berbohong itu. Kemampuan apa? Seperti firasat umpamanya, atau ilham umpamanya. Maka Nabi Yakub alaihi salam di penghujung ayat mengatakan, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu ini memandang rendah perbuatan buruk yang besar ini, kamu mengecil-ngecilkannya, padahal ini adalah perkara besar. Bagiku ini adalah musibah yang sangat besar, tapi karena kamu telah melakukan yang sedemikian itu, maka tidak ada sikapku yang terbaik kecuali aku bersabar, dan sabar yang terbaik itulah bekalku untuk menghadapi musibah yang berat ini. Fasabrun jamil, maka sabar yang terbaiklah, sabar yang baiklah yang menjadi kesabaranku untuk menghadapi musibah ini. Wallahul musta'an ala ma tasifun, dan Allah adalah sebagai yang diminta pertolongannya atas apa yang kamu ceritakan ini. Aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang bersama dengannya, maka saya memohon pertolongan kepada Allah, yaitu menyerahkan urusan ini kepada Allah, dan Allah lah yang akan memberikan bantuan dan pertolongan dalam menyelesaikan masalah ini. Dan memang Allah perkenankan, tetapi Allah memperkenankannya setelah beberapa tahun kemudian. Berapa tahun? Ada di antara ulama tafsir menyebutkan selepas 40 tahun, yaitu dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf alaihi salam. 4 ayat yang kita pelajari ini sebagai kesimpulan adalah lebih khusus membahaskan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang berbohong, dan Nabi Yakub alaihissalam yang dibohongi menghadapi kebohongan itu dengan bersabar. Sabar yang terbaik yang dimaksudkan oleh Nabi Yakub itu adalah sabar dengan tidak mengeluh. Jadi apa makna sabar yang terbaik? Sabar yang tidak mengeluh. Saya sabar Ustaz, tapi ini tak ada tapi. Kalau masih mengeluh, tapi mengapa Allah berlakukan juga? Apa salah saya? Rasanya saya tak ada melakukan kesalahan apa-apa. Dalam mencari rezeki yang halal-halal saja saya cari, ibadah saya kerjakan, bersedekah saya buat, saya selalu berbuat baik kepada orang lain. Tapi mengapa nampaknya ibu tak sabar? Sabar Ustaz, sabar, tapi mengeluh juga. Maka sabar yang terbaik adalah sabar yang la syakwa fihi, sabar yang tidak ada mengeluh di dalamnya. Kalau masih ada mengeluh, berarti belum lagi sabar yang terbaik. Sabar maknanya menahan diri
yaitu menahan mengikuti kehendak hawa nafsu. Apa yang berlaku itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka berbaik sangka sajalah kepada Allah, pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka Nabi Yakub alaihissalam ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Ini apa hikmah dari semua ini? Kisah Nabi Yusuf yang selanjutnya dalam surat ini yang akan menjelaskannya. InsyaAllah kita akan teruskan nanti pengajian surah Yusuf ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.